Bab 1359. Legenda, jiwa asal kepala tetua sedang sekarat. Jiwa asalnya terluka oleh serangan ke-6 dan terkena gelombang kejut yang diciptakan oleh petir abadi dan pedang 7 kaki. Dampaknya menyebabkan sebagian besar jiwa aslinya runtuh, dan kini dia tidak lagi memiliki peluang untuk bertahan hidup. Yang tersisa hanyalah jiwa asal yang hancur, dan sebagian besar ingatannya hilang. Saat dia dalam keadaan linglung, sol laser Wang Lin melilitnya dan menariknya. Setelah sol laser berubah menjadi cahaya keemasan, itu bisa menjadi sepanjang atau sependek yang diinginkan Wang Lin. Jiwa asal kepala tetua yang sebelumnya maha kuasa ditangkap oleh Wang Lin. Bagaimana mungkin Wang Lin membiarkan jiwa asal dari penggarap penyakit hawar surga kelima yang berjarak 1 langkah dari langkah ketiga pergi? Membunuhnya saja untuk menjadikannya bagian dari persenjataan sihir sudah sangat kuat, belum lagi pemahaman tentang guntur dalam jiwa asal kepala tetua. Bagi orang luar, jiwa asal kepala tetua klan Guntur penyebar dianggap sebagai harta surgawi. Namun, bagi Wang Lin, itu bahkan lebih penting daripada harta surgawi. Itu adalah kesempatan untuk mendapatkan kekayaan besar. Saya sangat berguna untuk jiwa asalnya. Wang Lin bergerak dan menyerang celah di dunia bersama dengan roh Daois yang tersebar dan jutaan orang dari 7 juta dunia. Setelah pertempuran besar, 7 juta dunia hancur. Retakan spasial memenuhi 7 juta dunia, dan penghalang di sepanjang tepinya telah runtuh. Badai melanda dan melahap segalanya. 7 juta dunia ini telah diciptakan oleh orang lain. Debu berubah menjadi debu dan bumi kembali menjadi bumi. Semuanya kembali seperti semula. Suara keruntuhan itu seperti lonceng kematian bagi 7 juta dunia saat ia menghilang. Ketika Wang Lin pergi, hatinya jernih. Meskipun dia baru berada di sistem bintang kuno untuk waktu yang singkat, dia telah melahap sejumlah besar pembudidaya dan mendapatkan ingatan mereka. Wang Lin tahu bahwa kepala tetua itu seperti raja klan Guntur sebar dan memiliki otoritas absolut. Bahkan di seluruh sistem bintang kuno, kepala tetua sangat terkenal. Selain beberapa kultivator langkah ketiga, hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia. Klan Guntur penyebar bahkan telah mengirimkan harta karun ke dalam formasi alam tertutup. Jadi kepala tetua sangat penting dalam sistem bintang kuno. Kematiannya akan memicu bencana. Harus dikatakan bahwa meskipun Tuo Shen telah membunuh banyak orang di sistem bintang kuno, dia belum bertemu siapapun dengan status seperti kepala tetua klan Guntur Pencar. Ketika sebuah klan berada dalam bahaya, orang-orang yang lebih tinggi akan mengirimkan anggota klan mereka untuk menanggung kerugian terbesar. Kemudian para petinggi akan melarikan diri dengan nyawa mereka. Akibatnya, kematian kepala tetua klan Guntur sebar sudah cukup untuk mengejutkan seluruh sistem bintang kuno. Wang Lin tidak tahu apakah kultivator langkah ketiga memiliki mantra untuk mengetahui hal ini. Tapi apa yang menantinya adalah bahaya besar. Orang-orang dari 7 juta dunia telah keluar, dan klan Guntur sebar pasti akan dihancurkan. Ini merupakan perubahan yang mengejutkan. Runtuhnya klan besar akan menarik banyak perhatian. Saat Wang Lin bergerak maju, matanya bersinar. Meski bahayanya sangat besar, dia tidak mau mundur. Gemuruh runtuhnya 7 juta dunia perlahan memudar. Pertarungan ini lebih intens daripada pertarungannya melawan air Daois. Melawan air Daois, Wang Lin tidak memiliki peluang, tetapi dia melakukannya melawan kepala tetua, yang hanya membuatnya semakin sulit. Jika bukan karena bergabung dengan roh Daois yang tersebar,
mustahil membunuh penggarap penyakit hawar surga yang kelima. Mengikuti celah tersebut, cahaya terang muncul di hadapannya. Roh Daois tersebar dengan penuh semangat membawa seluruh klannya keluar dan muncul di domain bintang klan Guntur Sebar. Saat dia muncul, dua aliran air mata mengalir dari matanya dan dia tertawa penuh kegembiraan tanpa akhir. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang yang berada di bawah perlindungannya juga sama. Berkat perlindungannya, bahkan manusia tidak akan mati di luar angkasa seperti biasanya. Mereka secara pribadi telah menyaksikan diri mereka sendiri keluar dari 7 juta dunia dan memasuki alam surgawi yang menyelimuti mereka. Kegembiraan yang mereka rasakan sungguh tak terlukiskan. Ini adalah alam surgawi, inilah alam surgawi yang selalu menentukan apakah kita hidup atau mati. Mulai sekarang, klan saya adalah klan surgawi. Karena tempat ini memiliki klan Guntur Sebar, maka seharusnya ada klan surgawi kita. Roh Daois tersebar tertawa semakin keras sampai dia mulai menangis. Bukan hanya dia, tapi semua orang dari 7 juta dunia mulai menangis. Kesulitan yang mereka hadapi tidak dapat dipahami, terutama harga yang harus dibayar untuk keluar, yaitu 90% nyawa mereka. Kesedihan ini mengalir ke dalam hati mereka. Mulai sekarang, kita bebas. Wang Lin diam-diam melihat roh Daois tersebar dan teman-temannya. Dia mendengarkan kata-kata mereka, memperhatikan senyum dan air mata mereka, dan tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Dia diam-diam mendongak dan berharap dia memiliki tatapan untuk menembus kehampaan dan melihat apa yang sebenarnya ada di atas langit. Setelah sekian lama, Wang Lin menundukkan kepalanya dan bergumam, apakah kita benar-benar keluar? Dia tidak bisa. Mau tak mau aku memikirkan kembali Laut Awan, ketika dia, Li Qianmei, dan Lu Yunchong berbicara tentang Dao sepanjang malam. Langit adalah lingkarannya. Bahkan jika Anda keluar, masih ada banyak lingkaran tak terlihat di sekitar Anda. Bagaimana kamu keluar? Roh Daois yang tersebar secara bertahap menenangkan kegembiraan di hatinya. Dia kemudian berbalik ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. Dia sangat tulus. Saya tidak akan pernah melupakan bantuan rekan penggarap. Seluruh klan surgawi saya tidak akan pernah melupakannya selama beberapa generasi. Selama rekan penggarap memiliki permintaan apapun, tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh klan surgawi saya. Setelah roh Daois tersebar berbicara, beberapa juta orang yang berhasil dia selamatkan semuanya memandang Wang Lin dengan penuh semangat. Ada rasa terima kasih di mata mereka dan mereka semua mengatupkan tangan. Klan surgawiku tidak takut dengan permintaan apapun. Roh Daois tersebar melambaikan tangannya dan guntur muncul di telapak tangannya. Puluhan ribu baut guntur spiritual terbang menuju Wang Lin. Inilah yang saya janjikan kepada rekan penggarap. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semuanya. Ini adalah apa yang telah dia peroleh, meskipun masing-masingnya berarti kehidupan seorang kultivator yang sedang menjalani hukuman ilahi. Petir abadi klan Guntur Pencar baru saja terluka. Aku akan menyerang klan Guntur Pencar dan melahap petir abadi itu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pandangan Wang Lin tertuju pada Master Scatteret Thunder. Niat membunuh muncul di mata Master Scatteret Thunder dan dia berkata, itu bagus. Aku tidak bisa membiarkan klan Guntur Sebar pergi. Jika saya tidak memanfaatkan ini dan menghancurkan klan Guntur Sebar,
Saya tidak akan bisa menghilangkan kebencian karena kehilangan 90% klan saya untuk melarikan diri dari 7 juta dunia. Wang Lin tidak lagi membuang waktu dan maju ke depan. Guntur melintas di tangan kanannya dan dia berubah menjadi guntur. Dia pergi dengan tubuh aslinya, jadi dia jauh lebih kuat daripada saat dia merasuki seseorang. Wang Lin hanya takut pada ketua-tetua Heaven's Blade kelima, sisanya tidak menjadi masalah. Jika mereka tidak semua kultivator guntur, maka Wang Lin bisa mendapat masalah. Lagi pula, masih ada 2 kultivator Heaven's Blade keempat di klan guntur sebar. Namun, karena mereka mengolah guntur, meskipun mereka berada di Heaven's Blade keempat, Wang Lin tidak takut pada mereka. Pertarungan antara para penggarap guntur. Bersaing untuk menguasai guntur. Wang Lin telah melahap 8 naga guntur kuno dan memiliki puluhan ribu petir spiritual. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya, kekuatan esensi gunturnya sangat mengejutkan, jadi siapa yang bisa bersaing dengannya? Meskipun mereka adalah kultivator petir di penyakit hawar surga keempat, mereka bukanlah tandingan. Dengan kematian ketua-tetua, klan guntur sebar tidak lagi menjadi ancaman. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia bergerak semakin cepat. Gemuruh bergema saat dia menyerbu menuju formasi pelindung yang dibentuk oleh 16 planet klan guntur sebar. Pertempuran ini harus berlangsung cepat. Saya harus membantai jalan masuk untuk melahap petir abadi itu dan kemudian pergi. Saat Wang Lin bergegas maju, guntur tak berujung berkumpul di sekelilingnya. Seolah-olah kaisar sedang bepergian dengan ribuan pengawalnya. Ini karena esensi guntur Wang Lin begitu kuat sehingga secara otomatis menarik guntur di sekitarnya untuk berkumpul. Semakin banyak guntur mulai berkumpul. Sesaat kemudian, guntur di sekitar Wang Lin seperti danau guntur, mengeluarkan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Bahkan pembalasan ilahi hanya sekuat ini. Pada saat ini, Wang Lin sedang mengendalikan guntur yang mengguncang surga. Jika orang lain melihat ini, mereka akan terkejut. Bahkan para penggarap langkah ketiga akan menyipitkan mata. Ada sebuah legenda kuno yang telah terkubur oleh waktu, dan rumor ini berisi rahasia terbesar untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Rumor menyatakan bahwa seseorang harus mengandalkan Joss Flames untuk memelihara esensinya dan membiarkannya tumbuh agar mendapat kesempatan membuka gerbang menuju surga. Ini akan membuat esensi seseorang menjadi lengkap dan memungkinkan tubuhnya berubah sepenuhnya. Sejak saat itu, seseorang tidak lagi menjadi seorang kultivator biasa. Namun, ada rumor yang lebih langka lagi yang lebih tua dari Joss Flames. Dalam legenda ini, seseorang tidak bergantung pada Joss Flames, tetapi pada pemahamannya sendiri. Mereka akan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melengkapi esensi mereka, menerobos gerbang menuju surga, dan menjadi kultivator langkah ketiga yang menggemparkan surga. Memasuki langkah ketiga sedemikian rupa akan membuat siapapun menjadi legenda. Tingkat budidaya Wang Lin semakin dekat dengan legenda ini. Bab 1360. Dukungan spiritual runtuh. Guntur itu menggemparkan bumi. Seolah-olah danau guntur itu bergerak, dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Saat dia bergerak, semakin banyak guntur berkumpul di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Ketika roh Daois tersebar melihat Wang Lin, dia terkejut. Selama pertempuran melawan kepala tetua, dia menyadari betapa kuatnya Wang Lin.
Mantra itu seperti keajaiban penciptaan itu sendiri. Sekarang setelah mereka meninggalkan 7 juta dunia, Wang Lin mampu memanggil semua guntur ini. Gemuruh guntur menari mengejutkannya sekali lagi. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat dia semakin dekat ke formasi pertahanan di sekitar 16 planet klan guntur pencar. Saat dia menyerbu ke depan, danau guntur yang dahsyat di sekitar Wang Lin meraung dan guntur di dalamnya menyala dengan hebat. Formasi pertahanan Scatter Thunder Clan tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lin. Formasi yang dibentuk oleh 16 planet tersebut mengeluarkan lampu hijau dan membentuk lingkaran mengelilingi planet-planet tersebut. Ketika Wang Lin mendekat, dia bisa mendengar suara berderak dari lampu hijau, dan lampu hijau berubah dari ilusi menjadi hampir padat. Lampu hijau berubah menjadi padat seperti cangkang telur di sekitar klan guntur sebar. Setelah memecahkan penghalang seperti kulit telur ini, klan guntur sebar akan terungkap di hadapan Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan tubuhnya berhenti 10.000 kaki sebelum formasi. Tangan kanannya meraih kekosongan seolah-olah dia sedang menarik guntur tak berujung di sekelilingnya dan kemudian dia mengangkatnya. Dunia bergemuruh dan guntur bergemuruh hebat dan mulai miring. Melihat dari atas, guntur di sekitar Wang Lin seperti cermin lautan. Pada saat ini, karena kekuatan mengejutkan Wang Lin, lautan seperti cermin ini mulai miring. Bintang dewa kuno Wang Lin berputar di antara alisnya dan lengannya membengkak. Saat dia meraung, guntur di sekelilingnya bergemuruh lebih keras lagi saat ia berubah dari miring menjadi berdiri tegak. Itu adalah cermin yang diangkat tegak dan ditampilkan kepada dunia. Murid Daoist Scattered Spirit menyusut dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ngeri. Bukan hanya dia, tapi klan guntur pencar telah lama mengetahui bahwa musuh yang kuat akan datang. Semua penggarap penyakit hawar surga telah keluar dari tanah suci dan menatap Wang Lin. Ketika mereka melihat Wang Lin, pikiran mereka bergetar dan ekspresi mereka berubah drastis. Sebelumnya, meskipun Wang Lin telah mengambil alih tubuh Yu Fei, jiwa asalnya telah terbang keluar dan penampilannya terungkap kepada semua orang. Kepala tetua belum kembali setelah mengejar orang ini, tetapi Wang Lin telah kembali. Hal ini sangat mengejutkan klan guntur pencar, dan spekulasi yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak mereka. Semuanya membuat mereka panik. Kultivasi kepala tetua sangat mengejutkan, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah apapun. Saya pikir kemungkinan besar dia menggunakan metode yang tidak diketahui atau memiliki pembantu untuk menjebak kepala tetua sehingga dia bisa datang untuk menghancurkan formasi. Kita tidak perlu panik, kita hanya perlu menahan formasi, dan kepala tetua akan segera kembali. Itu benar, dengan tingkat budidaya kepala tetua, selain dari pembudidaya langkah ketiga, tidak ada yang menandingi. Kepala tetua juga memiliki banyak mantra dan harta karun, jadi dia tidak akan menemui masalah apapun. Tapi petir abadi tiba-tiba pergi, dan ketika kembali, kekuatannya jauh lebih lemah. Formasi pertahanan juga diaktifkan pada saat yang sama di luar kendali kami. Ini, anggota Scatter Thunder Clan semuanya murung saat mereka melihat Wang Lin di luar formasi. Namun, mereka masih percaya bahwa ketua-ketua baik-baik saja dan akan segera tiba. Wang Lin mengangkat tangannya seolah sedang memegang danau Ge. Untur raksasa. Sebuah cahaya misterius bersinar di mata ini dan dia perlahan berkata, 8 naga petir kuno yang memasuki jiwa asalku, atas namaku,
aku memerintahkanmu untuk menyatu menjadi satu. Kemudian, bersama dengan jiwa asal naga guntur kuno saya, kesembilan naga itu bergabung menjadi satu dan menghancurkan formasi itu. Suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Guntur meletus dari tubuhnya dan mengalir ke Danau Guntur. Danau Guntur yang seperti cermin bergemuruh dan suara gemuruh yang menggetarkan datang dari sana. Kepala naga raksasa keluar dari Danau Guntur dan mengeluarkan raungan yang ganas. Kepala naga ini sangat besar dan ditutupi sisik hijau. Itu sangat ganas dan mengeluarkan aura yang ganas. Itu seperti naga iblis yang bisa menghancurkan dunia, dan ia meluncur keluar dengan ledakan yang menggelegar. Hanya saja kepalanya berukuran tidak kurang dari 100.000 kaki. Gemuruh menggelegar bergema saat kepala naga itu keluar, dan sesaat kemudian, sisa naga itu keluar dari Danau Guntur. Danau Guntur menjadi semakin kecil. Saat ekor naga muncul, danau itu menghilang sepenuhnya. Naga petir yang menggemparkan surga yang panjangnya hampir 1.000.000 kaki muncul di dunia ini. Naga ini dibentuk oleh Wang Lin setelah dia melahap 8 naga guntur kuno dan mengintegrasikannya ke dalam jiwa asalnya. Meskipun itu hanya ilusi, itu mengandung kekuatan guntur yang tak terbayangkan. Jika seseorang melihatnya dengan akal ilahi, mereka akan melihat 9 jiwa bertarung satu sama lain. Namun, satu orang jelas lebih kuat dari 8 orang lainnya dan mampu menekan mereka. Naga petir setinggi 1.000.000 kaki meraung dan guntur berkumpul di atas kepalanya. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia keluar dari kepala dengan ekspresi acuh tak acuh dan menunjuk ke depan. Dengan ini, naga petir raksasa itu meraung dan menyerbu ke depan. Itu menyerang formasi pertahanan klan Guntur Sebar dengan kekuatan pasukan 10.000 orang. Jarak 10.000 kaki hanya membutuhkan waktu sekejap bagi naga untuk menyeberang. Tubuhnya yang besar langsung menghantam formasi. Gemuruh yang menggelegar langsung menyebar ke segala arah seperti orang gila. Suara letupan bergema di seluruh formasi dan retakan muncul di sana. Formasi seperti cangkang telur tidak mampu menahan dampak ini dan hampir runtuh. Kegaduhan datang dari dalam formasi. Anggota Scatter Thunder Clan terkesima. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan, tetapi yang terpenting, ketidakpercayaan. Tubuh tetua kepala klan Guntur pencarmu telah runtuh dan jiwa asalnya telah ditangkap olehku. Bahkan petir abadi klanmu telah melarikan diri kembali ke sini, dan menurutmu formasi pertahanan saja bisa menghentikanku. Suara dingin Wang Lin seperti guntur saat melewati formasi dan memasuki telinga anggota klan Guntur Sebar. Ketika mereka mendengar ini, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mustahil, orang ini ingin mengacaukan pikiran kita. Dengan budidaya kepala tetua yang menembus surga, bagaimana dia bisa kalah dari orang ini? Sungguh absurd, kata-katamu terlalu arogan, tidak ada kredibilitas sama sekali. Kecuali Anda dapat meminta kultivator langkah ketiga untuk bertindak, maka tidak ada yang bisa menang melawannya. Bahkan jika dia melawan kultivator langkah ketiga, kepala tetua memiliki banyak mantra dan harta karun. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Arogan, kata-katamu sangat konyol. Jika kepala tetua benar-benar mati, maka aku akan menghancurkan diriku sendiri tanpa kamu melakukan apapun. Menggelikan. Menggelikan. Ekspresi Wang Lin tenang dan naga di bawahnya mengangkat kepalanya. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan membantingnya tanpa ampun.
Semakin banyak retakan muncul pada formasi cangkang telur, dan hampir runtuh. Gemuruh yang menggelegar sangat menggetarkan, dan naga itu tampak menjadi gila. Saat kepalanya menghantam formasi, bahkan ekornya pun mencambuk formasi. Formasi tersebut tidak dapat lagi menahan benturan yang mengguncang surga. Dengan satu pukulan terakhir dari kepala naga, formasi itu runtuh dengan suara gemuruh yang menggelegar. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana dan celah besar terbuka. Naga petir itu meraung dan tidak berhenti setelah menghancurkan formasi. Kepalanya begitu besar sehingga ketika memasuki formasi, hal itu menyebabkan sebagian besar penggarap klan Guntur Pencar mundur tanpa sadar. Roh Daois tersebar mengikuti naga Guntur ke dalam formasi. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit penuh dengan kebencian saat dia bergegas maju. Orang ini hanya berada pada tahap penghancur nirwana, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia dapat menampilkan kekuatan seorang penggarap penyakit hawar surga. Semuanya, serang segera dan bunuh dia dengan cepat. Pembudidaya penyakit hawar surga keempat yang botak itu adalah musuh sebenarnya, hentikan dia untuk maju. Klan Guntur Sebar memiliki 11 orang di tahap penyakit hawar surga. Pada saat ini, 7 dari mereka menyerang Daois Kateret Thunder, dan yang memimpin adalah salah satu dari 2 kultivator Heaven's Blade keempat. Kultivator Heaven's Blade keempat lainnya menyerang Wang Lin. Tanpa kepala tetua, tidak ada seorang pun di klan Guntur Sebar yang bisa menghentikanku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin terlibat dengan para pembudidaya ini. Dia harus masuk ke dalam untuk melahap petir abadi sesegera mungkin. Naga Guntur di bawahnya menyerang klan Guntur Sebar. Gemuruh menggelegar bergema dan ekspresi para penggarap klan Guntur Sebar yang ingin menghentikan Wang Lin semuanya berubah, lalu mereka mundur. Kepala tetua akan segera kembali, kita harus melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Setelah kepala tetua kembali, mereka pasti akan mati. Mata para penggarap klan Guntur Sebar semuanya merah saat mereka bergegas maju. Mereka tidak peduli dengan nyawa mereka dan bahkan meledakkan tanda klan mereka untuk menghentikan Wang Lin. Semua ini karena mereka menolak untuk percaya bahwa ketua-ketua akan kalah. Mereka yakin bahwa begitu ketua tetua kembali, tidak akan ada bahaya bagi klan Guntur Pencar. Kepala tetua adalah pilar spiritual dari seluruh klan Guntur Sebar. Wang Lin mencibir. Saat naga Guntur bergerak maju, dia melambaikan tangan kanannya dan sol laser muncul. Cambuk emas terbuka, memperlihatkan jiwa asal yang hancur. Itu adalah kepala tetua klan Guntur Sebar. Bab 1361. Turun di sini. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu menyilaukan, menarik perhatian semua anggota klan Guntur Sebar. Saat pandangan mereka tertuju pada cahaya keemasan, ekspresi mereka berubah drastis. Kepala tetua, ini, tidak mungkin. Bagaimana kepala tetua bisa ditangkap? Mungkinkah kultivator langkah ketiga telah bertindak? Apa yang dia katakan sebelumnya memang benar. Tubuh kepala tetua telah runtuh dan bahkan jiwa aslinya hampir hancur, hanya menyisakan sisa jiwa ini. Siapa orang ini? Kepala tetua telah jatuh dan ditangkap olehnya. Petir abadi kembali melemah. Keributan terjadi di klan Guntur Pencar. Kepala tetua adalah pilar spiritual seluruh klan dan leluhur mereka. Mereka tidak mempercayai kata-kata Wang Lin sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka melihat jiwa asal kepala tetua, mata mereka dipenuhi ketakutan.
Pikiran mereka bergetar ketika pilar spiritual mereka telah runtuh sepenuhnya. Jika bahkan ketua-ketua telah jatuh, apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan? Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin benar-benar kejam dan tanpa ampun terhadap orang-orang di alam luar. Ketika dia mengatakan bahwa ketua-tetua ditangkap, dia tahu bahwa dengan kepercayaan mereka pada ketua-tetua, anggota klan tidak akan mempercayainya, tapi dia bisa menggunakan ini untuk mengubur benih. Kemudian dia akan menerobos formasi dalam satu serangan dan kemudian, pada saat pikiran mereka semua terguncang, dia akan mengeluarkan sol laser. Dia tidak perlu menggunakannya untuk menyerang, hanya dengan melihat jiwa asal kepala tetua saja sudah seperti serangan tanpa ampun di hati klan Guntur Pencar. Hal ini akan menyebabkan benih yang dikuburnya tiba-tiba meletus. Seperti yang diharapkan Wang Lin, seluruh klan Guntur Sebar berada dalam kekacauan. Ketika klan Guntur Pencar mengalami kekacauan karena kepala tetua mereka ditangkap, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Saat Guntur menderu, Wang Lin melambaikan tangannya dan ada kilatan cahaya darah. Pedang darah yang tak terkalahkan ditembakkan langsung ke arah penggarap penyakit Hawar Surga keempat. Ini adalah kartu as yang ditetapkan Wang Lin. Cahaya darah bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Ketika penggarap penyakit Hawar Surga keempat menyadarinya, pedang darah telah menembus di antara kedua alisnya. Teriakan menyedihkan bergema, membangunkan semua anggota klan Guntur Sebar. Meskipun mereka hanya berada dalam kekacauan sesaat, harganya sangat mahal. Ada lubang besar di antara alis penggarap penyakit Hawar Surga keempat, dan tubuhnya roboh. Jiwa asalnya melarikan diri sambil berteriak, tapi ia tidak bisa berlari lebih cepat dari pedang darah dan tertusuk sekali lagi. Bahkan jika dia belum gemetar, pertarungan ini akan tetap mudah karena kultivator Heaven's Blade keempat ini adalah seorang kultivator petir, namun dia tidak akan mati seketika seperti sekarang. Jika bukan seorang kultivator petir, Wang Lin akan berada dalam pertempuran yang sulit. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, ia bisa mengalahkan para penggarap penyakit Hawar Surga ketiga, namun akan menghadapi masalah melawan para penggarap penyakit Hawar Surga keempat. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebelum klan Guntur Sebar menerima kekalahan dari ketua-tetua mereka, Wang Lin mengejutkan mereka dengan membunuh tetua Heaven's Blade keempat. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh dan dia tidak lagi memperhatikannya. Pedang darah terbang di sekelilingnya dan naga petir bergerak maju. Semua penggarap sebelum dia mundur. Mereka tidak berani berbicara setengah langkah ke depan. Pikiran orang-orang ini kacau. Roh Daois yang tersebar, kamu seharusnya baik-baik saja dengan kekuatanmu. Wang Lin berdiri di atas naga guntur saat ia terbang menuju tanah suci klan guntur tersebar. Tanah suci berada di tengah-tengah 16 planet budidaya. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin datang ke sini. Ketika dia tiba, matanya berbinar dan dia memandang ke tanah suci dengan ekspresi serius. Dia duduk di atas naga petir dan tangannya membentuk segel. Tubuhnya menyatu dengan naga petir, tidak meninggalkan cara untuk membedakannya satu sama lain. Saat niat membunuh melintas di matanya, naga guntur mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Ada banyak penggarap klan guntur sebar di luar tanah suci. Namun, ketika mereka melihat naga petir raksasa, mereka semua berteriak ngeri dan segera mundur. Gemuruh menggelegar bergema ketika naga guntur menyerbu ke tanah suci dan menabraknya. Tanah suci bergemuruh. Ada juga formasi di sekitarnya,
tapi formasi itu bergemuruh dan runtuh saat naga petir bertabrakan dengannya. Benua itu bergetar dan sebagian tepinya runtuh. Tanah suci bergetar seolah ada naga yang bergerak di bawah tanah. Suara letupan bergema dan retakan menyebar ke seluruh tanah suci. Gemuruh dari kuil di tanah suci menjadi semakin keras. Petir abadi di dalam kuil telah melemah. Saat naga guntur Wang Lin menghancurkan formasi, suara gemuruh datang dari petir abadi. Badai petir meletus dari kuil, mencabik-cabiknya, dan pecahannya tersebar ke segala arah. Saat kuil itu runtuh, petir abadi sepertinya menyadari bahwa kuil itu dalam bahaya dan mulai menyusut. Kemudian ia mulai terbang menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Sebuah pusaran raksasa muncul di kehampaan jauh. Pusaran itu ditutupi oleh guntur, dan petir abadi sedang menuju ke tengah pusaran ini. Melihat petir abadi hendak melarikan diri, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan mendekatinya dengan 3 langkah. Dia saat ini berada di bawah pusaran raksasa, dan sebagian besar petir abadi telah masuk ke dalamnya. Hanya sebagian saja yang tersisa di luar. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk meraih petir abadi yang melarikan diri, lalu tanpa ampun dia menariknya. Turun ke sini. Raungan menggelegar bergema dan suara gemuruh datang dari pusaran disertai hantaman yang kuat. Wang Lin batuk darah. Dia tidak mampu menahan kekuatan kuat dari pusaran. Mayoritas petir abadi ditarik ke dalam pusaran karena kekuatan ini. Hanya menyisakan beberapa ratus kaki di luar. Tubuh Wang Lin juga ditarik ke dalam. Sepertinya dia akan ditarik ke dalam pusaran. Ekspresi Wang Lin sangat ganas. Dia telah melakukan apapun, dan pada akhirnya dia bekerja dengan Daoist Scatteret Spirit untuk membunuh kepala tetua Scatter Thunder Clan. Semua ini untuk menyerap petir abadi ini. Namun, pada saat yang paling kritis, petir abadi akan melarikan diri. Jika ia melarikan diri melalui bintang-bintang, Wang Lin bisa mengejarnya, tapi apa yang terjadi di luar imajinasi Wang Lin? Aura yang keluar dari pusaran itu asing bagi Wang Lin, dan sesuatu di sana menyebabkan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Perasaan ini membuat kulit kepalanya mati rasa, seperti yang dirasakan roh Daoist tersebar ketika dia melihat apa yang disebut alam surgawi untuk pertama kalinya. Petir abadi yang aku incar, tidak ada yang bisa mencurinya dariku. Aku akan membunuh para dewa dan dewa jika mereka mencobanya. Ada keinginan yang menentang dalam hati Wang Lin, dan setelah mengalami keinginan yang menentang dari banyak orang di 7 juta dunia, dia tidak akan membiarkan apapun yang ada di sisi lain pusaran mencuri darinya. Tubuh dewa kuno, kembangkan. Saat Wang Lin menahan petir abadi yang ditarik, bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat. Dalam sekejap, dia tumbuh setinggi hampir 10.000 kaki menjadi tubuh dewa kuno yang sebenarnya. Dewa kuno setinggi 10.000 kaki memiliki kekuatan yang menghancurkan surga. Lengan Wang Lin juga membesar. Darah di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat dan jantungnya berdetak lebih cepat untuk meningkatkan aliran darah. Ini memberinya kekuatan lebih besar. Bintang-bintang kuno membentuk badai saat berputar di antara alisnya. Aura dewa kuno melonjak ke setiap inci tubuhnya, membentuk badai yang tak terlukiskan. Badai ini menyatu dengan detak jantungnya, membe. Entuk suara gemuruh yang menggetarkan surga. Semua ini menciptakan kekuatan ledakan di wajah Wang Lin. Pembuluh darah di wajahnya membengkak saat dia dengan kejam menariknya ke bawah. Turun. Gemuruh menggelegar bergema dengan keras dan tubuh Wang Lin mundur seperti orang gila.
Dia dengan paksa menarik petir abadi sejauh 1000 kaki dari pusaran. Kekuatan kuat lainnya keluar dari pusaran, menahan petir, dan mulai melawan Wang Lin. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri dariku. Wang Lin memiliki ekspresi ganas saat setiap bagian tubuhnya bergerak dan jantungnya berdetak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bintang-bintang di antara kedua alisnya berputar begitu cepat sehingga mustahil untuk melihatnya dengan jelas, bahkan mustahil untuk melihatnya dengan jelas dengan akal ilahi. Aura dewa kuno yang lebih kuat datang dari tubuhnya dan dunia bergetar. Raungan samar dan marah datang dari pusaran. Dengan tarikan ini, petir abadi ditarik keluar beberapa ribu kaki lagi oleh Wang Lin. Adegan ini menyebabkan para penggarap klan Guntur Sebar yang tak terhitung jumlahnya menjadi terkesima. Suara teredam keluar dari pusaran, dan bahkan seluruh sistem bintang kuno tampak bergetar di hadapannya. Lepaskan segera, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh satu orang. Jika kamu melanjutkan, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, banyak orang di sistem bintang kuno mendengar suara ini. Di dalam klan Sutra Biru di Gunung Biru, Li Qianmei dengan tenang melihat ke kejauhan. Ada kebingungan dan pergulatan di matanya. Seolah-olah, sebuah kenangan yang tidak bisa dia hilangkan atau lupakan perlahan-lahan terbangun. Dao Master Blue Dream di sampingnya menghela nafas dan berhenti memainkan sitar. Dia hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bergegas keluar rumah. Matanya menjadi dingin dan dia menatap langit berbintang yang tak berujung. Bab 1362. Pelarian dari bumi, pemurnian Guntur. Tanda yang telah diramalkan oleh selir kekaisaran kuno telah muncul. Ekspresi Dao Master Blue Dream suram saat dia melihat ke atas ke dalam kehampaan. Tatapannya seolah mampu menembus kehampaan. Saat ini, tidak hanya Dao Master Blue Dream, tetapi ekspresi hampir semua kultivator langkah ketiga berubah. Mereka menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat suram. Bagian dari alam surgawi kuno ada di dalam sistem bintang kuno, meskipun hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Di dalamnya ada beberapa wanita, dan mereka semua membuka mata dan melihat ke atas. Di dalam sistem bintang kuno, ada sosok besar yang bergerak cepat melintasi ruang angkasa. Itu adalah Tuo Shen. Matanya merah, dan tangan kanannya berulang kali memukul titik di antara alisnya, menciptakan suara gemuruh yang menyebar jauh dan luas. Kamu ingin menjadikan dewa sebagai budak. Mimpi yang luar biasa. Saya adalah dewa yang mulia dan Anda hanyalah seorang kultivator yang ingin mengambil alih jiwa saya. Sungguh angan-angan. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Ada kegilaan di mata dan suara Tuo Shen. Tuo Shen tiba-tiba berhenti dan berbalik, dan mata merahnya menatap ke langit berbintang. Aura klanku. Aura ini sangat-sangat familiar. Aku samar-samar mengenalnya. Tidak, Tusilah yang mengenalnya. Suara itu bergema di telinga Wang Lin seperti gemuruh yang menggelegar, tetapi tangannya memegang erat petir abadi itu. Bukan saja dia tidak mengendurkan tangannya, dia tanpa ampun menarik petir abadi itu sekali lagi. Lelucon yang luar biasa. Kenapa aku harus melepaskannya hanya karena kamu menyuruhku? Petir abadi ini milikku. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Suara teredam dari dalam pusaran menjadi suara gemuruh, seolah penolakan Wang Lin telah membuat marah keberadaan misterius itu. Guntur berenang di sekitar pusaran dan berputar dengan cepat seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar.
Wang Lin jelas bisa merasakan kemarahan ini, dan matanya menjadi dingin. Amarah. Jika esensi apiku lengkap, aku bisa membuatmu menderita hanya karena amarah itu. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Wang Lin memegang petir abadi dan tanpa ampun menariknya ke bawah sementara kekuatan dewa kuno melonjak melalui dirinya. Petir abadi hampir ditarik sepenuhnya keluar dari pusaran. Raungan dari pusaran menjadi semakin intens. Meski menarik juga, jelas itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa kuno Wang Lin. Pengkhianat Dao kepunahan kekosongan, sisa-sisa jahat dari keturunan para dewa kuno, jika bukan karena aku sangat akrab dengan aura di sekitar tubuhmu, aku sudah lama menghancurkanmu. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan menuruti keinginanmu. Kata suara gemuruh di pusaran itu. Guntur di tengah pusaran itu runtuh dan berubah menjadi gas hitam. Gas tersebut membentuk dua tangan raksasa yang merobek pusaran dari kedua sisi. Dalam sekejap, pusaran itu terkoyak oleh sepasang tangan raksasa ini. Celah yang terkoyak oleh pusaran itu benar-benar gelap dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya, kecuali lengan kasar yang keluar. Saat lengan itu muncul, ruang itu sendiri mulai runtuh seolah-olah tidak seharusnya ada di dunia ini. Wang Lin merasa seperti disambar petir dan matanya menjadi merah. Dia sepertinya mengenali lengan itu. Dia mengenali lengan-lengan ini karena dia pernah melihatnya sejak lama. Dia telah bertarung melawannya lebih dari 1000 tahun yang lalu dalam pertempuran yang tak terlupakan. Saat itu, dia belum tahu banyak tentang kultivasi atau rahasia alam batin dan luar, dia masih cuek. Namun, setelah mengalami lebih dari 1000 tahun, setiap kali dia memikirkan apa yang terjadi saat itu, dia akan terguncang. Rasa kegilaan datang dari tubuh Wang Lin. Dia menatap lengannya dan menjerit sedih. Itu kamu, orang yang mencuri jiwa Wan Erda. Riku di planet Suzaku, utusan surga. Wang Lin jarang mengaum, tapi saat ini dia marah seperti binatang buas, dan siapapun yang melihatnya akan terguncang. Mendengus dingin datang dari pusaran dan kemudian sebuah lengan tanpa ampun meraih Wang Lin. Ada guntur dan kilat yang mengelilingi lengan itu, membuatnya tampak seolah-olah lengan itu sendiri adalah guntur. Itu turun seperti sambaran petir dan langsung mencapai Wang Lin. Wang Lin sudah gila. Sepanjang hidupnya, dia punya satu keuntungan. Apapun yang berhubungan dengan Li Muan sudah cukup untuk membuatnya berubah dari tenang menjadi gila. Pada saat ini, dia tidak ragu-ragu melepaskan petir abadi dan menyerang lengannya. Saat dia bergerak, kekuatan dewa kuno di tubuhnya bergemuruh dan budidayanya mengamuk. Siluet dewa kuno raksasa muncul di belakangnya, mengeluarkan tekanan kuat yang menekan ruang itu sendiri. Ini, Tusi. Suara mengejutkan datang dari pusaran itu. Api. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan yang tak ada habisnya saat dia mengangkat tangan kirinya. Api biru muncul dari mata kirinya dan segera keluar dari tubuhnya. Vermilion berbiru muncul dan menjerit. Saat ia menangis, api biru segera menyebar, dan dalam sekejap, lautan api menutupi area tersebut. Guru, mata kanan Wang Lin bersinar dan begitu pula tanda petirnya. Naga raksasa di bawahnya melingkari dirinya, dan burung vermilion serta naga itu bersilangan. Mantra guntur dan api yang mengejutkan muncul. Pertarungan. Wang Lin meraung saat pedang darah muncul dan langsung tumbuh hingga 1000 kaki. Wang Lin menggenggam pedang di tangannya. Saat dia meraih pedang darah, siluet dewa kuno mengangkat tangannya.
Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah setinggi 10.000 kaki muncul di tangannya. Pada saat ini, kekuatan Dewa Kuno Wang Lin memasuki pedang darah. Lautan api biru melonjak ke dalam pedang darah, bahkan vermilion biru menjadi bagian dari pedang darah. Pada saat yang sama, naga petir tiba-tiba memasuki tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin seperti lubang hitam, menyerap seluruh naga petir. Lalu dia mengarahkan kekuatan naga petir ke pedang darah. Penggabungan guntur dan api, letusan kekuatan dewa kuno, dan niat pertempuran yang meletus dari bintang hukum menyebabkan Wang Lin tanpa ampun menebang saat tangannya terulur ke depan. Dunia bergemuruh, riak yang tak terbayangkan menyebar, dan tanah suci di bawah mereka hancur. Ke-16 planet semuanya terkena dampak ini dan terdorong menjauh, mengubah lintasannya. Pedang ini menembus langit. Cahaya darah itu menyilaukan dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di sekitarnya. Tangan yang meraih Wang Lin bergetar dan garis darah muncul di sekitar pergelangan tangan. Satu serangan menyebabkan tangan terlepas dari lengannya, dan darah muncrat kemana-mana. Jeritan teredam datang dari pusaran dan lengan itu mundur kembali ke pusaran. Namun, saat ia mundur, pedang darah itu menyerang sekali lagi ke pusaran raksasa. Serangan itu menyebabkan pusaran itu bergemuruh, tapi tidak rusak. Sebaliknya, serangan itu menyebabkannya berputar lebih cepat karena kekuatan kuat yang menghantamnya. Lengannya mundur ke belakang dan pusarannya menghilang seolah tidak pernah ada. Saat hendak menghilang, Wang Lin melangkah maju dengan pedang darah dan menyerang ke depan dengan mata merah. Meskipun pedangnya tidak terkalahkan, tidak peduli seberapa keras Wang Lin memukulnya, pusarannya tidak terpengaruh sama sekali. Dia melihat pusaran itu perlahan menghilang dan mendengar raungan kemarahan yang datang dari dalam. "Mengapa kamu memiliki pedang itu?" Pedang itu, suara itu menghilang dan pusaran itu perlahan menghilang. Serangan terakhir Wang Lin turun tepat saat pusaran itu menghilang dan meleset. "Saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana asal Anda, tetapi suatu hari saya akan membuka langit dan menemukan Anda semua. Saat itu, sebelum kultivasi saya selesai, Anda mengambil jiwa istri saya dan menyebabkan dia berada dalam kondisinya saat ini. Aku tidak akan membiarkan balas dendam ini pergi." Ekspresi Wang Lin sangat ganas. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi marah sejak datang ke sistem bintang kuno. Semua ini terjadi terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Terlalu cepat bagi petir abadi untuk memasuki pusaran. Pusaran itu telah menghilang, meninggalkan petir abadi tanpa tempat untuk lari. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menatap petir abadi. Setelah terluka oleh pedang di 7 juta dunia, ia menjadi sangat lemah. Lalu, barusan, itu dipengaruhi oleh gelombang kejut kegilaan Wang Lin. Saat Wang Lin melihatnya, ia dengan cepat mundur seolah-olah ia memiliki kecerdasan. "Mau kemana kamu?" Wang Lin masih dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menggunakan spatial bending untuk muncul di hadapan petir abadi. Tangan kanannya terulur tanpa ampun. Gemuruh menggelegar datang dari petir abadi. Itu berhenti berjalan dan malah menyerang Wang Lin. Namun, Wang Lin segera menangkapnya dengan tangan kanannya, dan petir abadi mulai meronta. Wang Lin segera membuka mulut untuk melahapnya. Petir abadi langsung dilahap olehnya. Sempurnakan petir abadi ini, sempurnakan 8 naga petir, ambil semua petir yang menyertai kepala tetua, dan esensi petirku akan lengkap. Tingkat kultivasi saya akan meningkat.
Wang Lin telah memotong tangan utusan surga. Meskipun utusan surga masih belum muncul, ia jauh lebih kuat daripada yang ditemui Wang Lin di planet Susaku. Namun, Wang Lin masih memotong tangannya menggunakan guntur, api, niat bertarung, dan pedang darahnya dan memaksanya mundur. Setelah menerima petir abadi, Wang Lin menekan kegilaan dan kesedihan yang muncul karena kemunculan utusan surga. Dia melambaikan lengan bajunya dan telapak tangan utusan surga jatuh di hadapannya. Setelah telapak tangan dipotong, tidak ada lagi daging dan darah. Itu sekarang adalah kristal berbentuk palem yang memancarkan cahaya terang. Setelah melihatnya, mata Wang Lin menyipit. Telapak tangan ini tidak memiliki cetakan telapak tangan. Semua tangan manusia mempunyai sidik jari. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, mereka tidak akan memilih untuk menghancurkan jejak telapak tangan mereka. Mungkinkah semua utusan surga tidak memiliki cetakan telapak tangan? Mata Wang Lin berbinar saat dia meletakkan telapak batu itu di ruang penyimpanannya. Dia melihat sekeliling pada anggota Scatter Thunder Clan yang tidak berani mendekat. Wang Lin menarik pandangannya dan dia hendak pergi. Sedangkan untuk pembersihan, roh Daois tersebar akan melakukan sisanya. Semua ini tidak ada hubungannya lagi dengan Wang Lin. Saat Wang Lin hendak pergi, seseorang keluar dari kejauhan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama. Cahaya bintang mengelilinginya dan ada benda seperti penusuk di bawah kakinya saat ia terbang menuju Wang Lin. Tuan, apakah kamu masih mengingatku? Tubuh kultivator itu bergetar. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, itu sama dengan mengkhianati klan Guntur Pencar. Meski klan sedang menghadapi krisis, dia masih bisa dibunuh oleh klannya terlebih dahulu. Namun, berkat tekad dalam hatinya, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Sial, seseorang harus membuat keputusan dalam hidupnya. Ini semua tergantung pada keberuntunganku. Jika aku tetap tinggal, aku akan mati, jadi aku akan mengikuti guru meskipun aku mengkhianati klanku. Saya tidak peduli. Wang Lin berhenti dan berbalik dengan tatapan dingin. Tatapannya tertuju pada mata kultivator. Orang ini gemetar saat dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Tuan, saya Zong Bikret." Zong, seperti dalam, Zong kecil. Merah seperti dalam, merah kecil, saya Zong Bikret, guru. Kuasai sehari, kuasai seumur hidup. Guru, jangan tinggalkan aku. Saya bersedia melayani guru selama sisa hidup saya dan tidak pernah mengkhianati Anda. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia perlahan berkata, "Kamu ingin ikut denganku." Zong Bikret dengan cepat terbang lebih jauh agar dia tidak dibunuh oleh klannya sendiri. Setelah dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia segera mengangguk dan berkata, "Guru, selama Anda membiarkan si kecil ini mengikuti, saya akan melakukan apapun yang diminta guru. Baik itu membakar atau mencuri, saya mahir dalam segala hal. Saya tidak lebih buruk dari itu Suli Guo, guru. Tolong beri saya kesempatan, guru." Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke arah Zong Bikret. Lalu dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Angin menyelimuti Zong Bikret dan memasukkannya ke ruang penyimpanan Wang Lin untuk menemani Suli Guo. Dia kemudian mengambil satu langkah dan melintasi jarak yang tak terukur untuk muncul di tempat roh Daois tersebar sedang bertarung melawan para penggarap penyakit hawar surga dari klan Guntur Pencar. Mantra memenuhi area tersebut. Saat Wang Lin muncul, matanya bersinar merah.
Ji realem miliknya melesat seperti kilat merah, dan itu terlalu cepat. Itu mengalir ke dalam kepala seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama, menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Kemudian ia memasuki penggarap penyakit hawar surga yang kedua, menyebabkan kepalanya meledak. Rekan penggarap semangat tersebar, jaga dirimu. Saya pergi. Wang Lin mengambil langkah lain saat dia menarik jirilamnya dan menghilang tanpa jejak. Dia muncul dan langsung membunuh 2 orang. Hal ini membuat takut orang-orang yang melawan roh Daois yang tersebar. Roh Daois tersebar tertawa terbahak-bahak. Saudara Wang, berhati-hatilah. Orang tua ini yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat kita bertemu lagi, kamu akan terkejut. Suara Wang Lin datang dari kehampaan saat dia meninggalkan domain Scatter Thunder Clan. Terkejut, roh Daois tersebar bingung, tapi dia tidak berpikir terlalu banyak saat dia mulai membalas dendam terhadap klan Guntur Pencar. Wang Lin dengan cepat bergerak melalui sistem bintang kuno dan auranya dengan cepat menghilang sampai tidak ada yang tersisa. Dia seperti manusia fana, dan kelima esensinya saling terkait sehingga auranya tidak menampakkan dirinya sama sekali. Seorang kultivator langkah ketiga seharusnya dapat menemukan saya dengan mudah, tetapi karena saya memiliki 5 esensi yang menutupi aura saya hanya perlu mencari tempat dengan banyak orang. Jika seseorang benar-benar mencariku, aku seharusnya bisa bersembunyi sebentar. Saat ini saya harus segera memperbaiki Guntur. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan spatial bending beberapa kali sebelum muncul di atas planet budidaya. Planet budidaya ini milik klan kecil sistem bintang kuno. Itu dipenuhi dengan manusia, dan ibu kotanya penuh dengan manusia. Jalanan ramai, dan tidak kurang dari 10 juta orang tinggal di kota ini. Saat dia muncul, rambutnya menjadi hitam dan diikat. Dia berpakaian putih dan memegang kipas di tangannya seperti seorang sarjana saat dia melangkah ke dunia fana yang aneh. Jalanan dipenuhi orang. Pria dan wanita tidak saling menghindari dengan kecurigaan seperti yang mereka lakukan di planet Susaku. Mereka semua berpakaian anggun dan sangat bersemangat. Ada juga kios-kios di sampingnya, meski hanya sedikit yang memiliki kursi terbuka, dan banyak orang yang berkumpul. Wang Lin bahkan mendengar seseorang membaca ketika dia melewati sebuah restoran. Adapun Xiu Yuhuan dari Sekte San Yan, dia memiliki kepribadian yang aneh dan suka bergerak di dunia fana. Ada rumor yang tak terhitung jumlahnya tentang petualangannya, dan begitulah cara dia bertemu dengan rekan kultivasinya, Chu Yuexuan. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kedua makhluk surgawi ini bertemu, ceritanya akan glamor dan tak tertandingi. Jadi, kalian semua, dengarkan baik-baik. Wang Lin tersenyum. Kota fana di sistem bintang kuno sangat menarik. Sungguh luar biasa bagi manusia untuk berbicara tentang kultivator, meskipun sebagian besar hanya dibuat-buat. Namun, ini menunjukkan bahwa manusia di sini tidak asing dengan para pembudidaya. Saat dia memasuki kota ini, Wang Lin tahu bahwa ada banyak pembudidaya di sini tanpa menyebarkan akal sehatnya. Bahkan ada seorang kultivator pria dan wanita di restoran yang mendengarkan cerita tersebut dengan penuh perhatian. Ada hampir 100 petani di bagian timur ibu kota. Lebih baik begini karena membuat kekuatan hidup di sini semakin kacau. Berkat esensiku yang membantuku bersembunyi, aku akan baik-baik saja untuk waktu yang singkat. Ini seharusnya cukup waktu bagi saya untuk menyaring petir abadi ke dalam jiwa asal saya.
Saya ingin tahu seberapa besar tingkat kultivasi saya akan meningkat. Wang Lin dengan tenang berjalan menuju restoran. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.